Periode penguasaan Uzair, Ezra, dan Nehemia atas Yerusalem, 530 SM 444 M. Tak lama setelah kematian Nebukadnezar, kerajaan Kaldea pun melemah, dan akhirnya dikuasai oleh kerajaan Persia. Saat itu, Cyrus II yang merupakan Raja Persia, telah mengizinkan sisa bangsa Israel yang berasal dari bekas kerajaan Yehuda itu untuk pulang ke negeri mereka, dan membangun kembali tembok serta kuil Yerusalem di sana. Sebelumnya mereka diasingkan dan diperbudak oleh Kaldea selama 70 tahun di Babilonia. Awalnya, Raja Persia mengutus Nabi Uzair, Ezra, alaihi salam, kemudian Nabi Nehemia, alaihi salam, menjadi penguasa di bekas wilayah kerajaan Yehuda tersebut. Meskipun demikian, otoritas wilayah bangsa Israel yang dikembalikan oleh kerajaan Persia ini bukanlah sebagai negara yang merdeka. Karena bekas kerajaan Yehuda itu telah dijadikan sebagai salah satu provinsi kerajaan Persia Raya hingga kehancuran kerajaan Persia oleh Alexander Agung dari Makedonia, berbagai peristiwa sejarah Yerusalem, 350 SM, 638 M, setelah periode Ezra, pembangunan Haikal kedua mulai berjalan. Banyak peristiwa historis lainnya yang terjadi di wilayah tersebut. Untuk mempersingkat, berikut ini adalah ringkasan peristiwa sejak periode Ezra, alaihi salam, hingga penguasaan Khalifah Umar bin Khattab atas Yerusalem. 1. Periode 539-537 sebelum Masehi, dengan peristiwa awal pemulangan penduduk kerajaan Yehuda dari pengasingan di Babilonia yang dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. 2. Periode 515 sebelum Masehi, kota Yerusalem dipulihkan dan dimulainya proses pembangunan Haikal kedua di masa Darius Agung dari Persia. 3. Periode 445 sebelum Masehi, Nehemia membangun kota Yerusalem dan tembok-temboknya. 4. Periode 350 sebelum Masehi, Persia mengusai kembali kota Yerusalem. 5. Periode 332 sebelum Masehi, awal periode Helenis Yunani dan bermulanya kekuasaan Alexander Agung. 6. Periode 313 sebelum Masehi, Tolerir Mesir mengusai Yerusalem. 5. Periode 332 sebelum Masehi, awal periode Helenis Yunani dan bermulanya kekuasaan Alexander Agung. 6. Periode 313 sebelum Masehi, Tolerir Mesir mengusai Yerusalem. 7. Periode 170 sebelum Masehi, Raja Syra Antiochus Epiparas menjarah kuil Yerusalem. 8. Periode 167-165 sebelum Masehi, pemberontakan Makabe dari dinasti Hasmonean akibat penghinaan terhadap Haikal kedua oleh Raja Antiochus. 9. Periode 154 sebelum Masehi, penguasaan Yerusalem dan Haikal kedua disucikan. Periode ini adalah munculnya penguasa lokal dari klan Yehuda di bawah keluarga Hasmonean. 10. Periode 63 sebelum Masehi, penyerbuan Romawi yang dipimpin Pompei. 11. Periode 37 sebelum Masehi, kerajaan Herod Yanak merupakan pemerintahan boneka Romawi ditegakkan dan Yerusalem dijadikan ibu kota. 12. Periode 20 sebelum Masehi, Herod merestorasi Haikal kedua. Seluruh proyek restorasi baru selesai pada tahun 63 sebelum Masehi. 13. Periode 0 Masehi, periode Nabi Isa alaihi salam, dan berkuasanya Gubernur Jenderal Romawi di Yerusalem. 14. Periode 6 Masehi, Yerusalem dijadikan provinsi Romawi yang bernama Provincia Dea. 15. Periode 33 Masehi, terjadinya peristiwa penyaliban Quran Surat An-Nisa 4, 157 pada zaman Pontius Pilatus dari Romawi yang berkuasa di Yerusalem. 16. Periode 63-77, pemberontakan Yahudi pertama terhadap Romawi setelah periode Nabi Isa alaihi salam. 17. Periode 70 Masehi, pengepungan Yerusalem di zaman Vespasian Raja Romawi. Setelah 134 hari, Panglima Romawi yang bernama Titus akhirnya menyerbu Yerusalem dan kuil kedua dihancurkan seluruhnya. 18. Periode 1321-35 Masehi, pemberontakan kedua umat Yahudi yang dipimpin oleh Bar Kokhba. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal atas warga Yahudi di kota Yerusalem, sehingga mengakibatkan penyebaran orang Yahudi ke berbagai tempat di dunia. Nama kota Yerusalem diganti menjadi Aelia Capitolina oleh Romawi. Dan umat Yahudi dilarang tinggal di kota Yerusalem.
Setelah periode pemberontakan umat Yahudi, kota Yerusalem bisa dikatakan sempat mengalami periode ketenangan dan kedamaian selama kira-kira 60 tahun. Bahkan pada masa Kaisar Hadrian Romawi sempat membicarakan tentang pembangunan kuil Yerusalem yang sudah hancur. Dan akhirnya dia memang membangun kembali kuil di puncak bukit itu, tapi bukan untuk menyembah Tuhan yang esa, melainkan untuk menghormati dewa Yupiter Capitolinusnya bangsa Romawi. Pada masa inilah Yerusalem memiliki nama baru, yaitu Aelia Capitolina. 1. Tahun 324 Masehi Yerusalem dikuasai oleh Bizantium Kaisar Romawi Kaisar pertama Konstantin Agung. 2. Tahun 325 Masehi Ibu Suri Kaisar Konstantin, Ratu Helena, mengunjungi kota Yerusalem dan membangun berbagai gereja termasuk gereja makam, Holy Sepulchre. 3. Tahun 362 Masehi Julianus S. Durhaka, Julian the Absotate, mengizinkan kembali orang Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. 4. Tahun 614 Masehi, Yerusalem jatuh dikuasai oleh Persia. Peristiwa ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. 5. Tahun 629 Masehi Romawi Bizantium berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan Persia. 6. Tahun 638 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab merebut kota Yerusalem. Setelah periode pemberontakan umat Yahudi, kota Yerusalem bisa dikatakan sempat mengalami periode ketenangan dan kedamaian selama kira-kira 60 tahun. Bahkan pada masa Kaisar Hadrian Romawi sempat membicarakan tentang pembangunan kuil Yerusalem yang sudah hancur. Dan akhirnya dia memang membangun kembali kuil di puncak bukit itu, tapi bukan untuk menyembah Tuhan yang esa, melainkan untuk menghormati dewa Yupiter Capitolinusnya bangsa Romawi. Pada masa inilah Yerusalem memiliki nama baru, yaitu Aelia Capitolina. 1. Tahun 324 Masehi Yerusalem dikuasai oleh Bizantium Kaisar Romawi Kaisar pertama Konstantin Agung. 2. Tahun 325 Masehi Ibu Suri Kaisar Konstantin, Ratu Helena, mengunjungi kota Yerusalem dan membangun berbagai gereja termasuk gereja makam, Holy Sepulchre. 3. Tahun 362 Masehi Julianus S. Durhaka, Julian the Absotate, mengizinkan kembali orang Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. 4. Tahun 614 Masehi, Yerusalem jatuh dikuasai oleh Persia. Peristiwa ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. 5. Tahun 629 Masehi Romawi Bizantium berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan Persia. 6. Tahun 638 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab merebut kota Yerusalem. Periode penguasaan Islam atas Yerusalem, 638 m. Sekarang, tak ada yang menafikan bahwa salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah agama Samawi setelah periode Zulkifli, alaihissalam, Daud, alaihissalam, dan Sulaiman, alaihissalam, adalah berhasil direbutnya kota Yerusalem pada awal abad ke-6 Masehi. Kota Aelia yang telah dikuasai oleh pihak Romawi ini, akhirnya jatuh ke tangan Muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bagi Muslimin, hanya dibutuhkan sekitar 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menyebar agama Tauhid ini ke berbagai penjuru Timur Tengah. Dari daerah yang paling selatan di ujung peninsula Arabia, Yaman, hingga wilayah Syam di utara. Setelah peristiwa penguasaan Yerusalem yang fenomenal ini, Islam dalam waktu singkat menjadi agama yang mendominasi dunia hingga awal abad ke-19. Yakni, pada saat jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 m, peristiwa penguasaan Yerusalem di zaman Khalifah Umar telah banyak direkam oleh para sejarawan Yahudi, Kristen, dan Muslim. Saat itu, setelah kota tersebut dikepung oleh pasukan Muslim, Kaisar Romawi menyerah tanpa perlawanan berarti. Khalifah Umar pun disambut oleh para pemuka agama Yahudi dan Kristen di gerbang utama kota Yerusalem. Setelah berunding, periode penguasaan Islam atas Yerusalem, 638 m. Sekarang, tak ada yang menafikan bahwa salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah agama Samawi setelah periode Zulkifli, alaihissalam, Daud, alaihissalam, dan Sulaiman, alaihissalam, adalah berhasil direbutnya kota Yerusalem pada awal abad ke-6 Masehi. Kota Aelia yang telah dikuasai oleh pihak Romawi ini, akhirnya jatuh ke tangan Muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bagi Muslimin, hanya dibutuhkan sekitar 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menyebar agama Tauhid ini ke berbagai penjuru Timur Tengah.
Dari daerah yang paling selatan di ujung peninsula Arabia, Yaman, hingga wilayah Syam di utara. Setelah peristiwa penguasaan Yerusalem yang fenomenal ini, Islam dalam waktu singkat menjadi agama yang mendominasi dunia hingga awal abad ke-19. Yakni, pada saat jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 m, peristiwa penguasaan Yerusalem di zaman Khalifah Umar telah banyak direkam oleh para sejarawan Yahudi, Kristen, dan Muslim. Saat itu, setelah kota tersebut dikepung oleh pasukan Muslim, Kaisar Romawi menyerah tanpa perlawanan berarti. Khalifah Umar pun disambut oleh para pemuka agama Yahudi dan Kristen di gerbang utama kota Yerusalem. Setelah berunding, perjanjian damai segera ditandatangani masing-masing pihak. Perjanjian damai ini merupakan saksi sejarah atas toleransi agama Islam terhadap agama lain. Sekaligus menandai babak baru sejarah penguasaan kota Yerusalem oleh Muslimin sejak saat itu hingga kini. Secara historis, Islam merupakan agama Samawi terlama yang telah berhasil mempertahankan kota suci ini di bawah kendalinya, yakni selama 14 abad. Dan tak ada sebuah agama manapun sebelumnya baik Yahudi maupun Kristen yang pernah bertahan selama itu dalam menguasai kota Yerusalem atau Al-Quds, menurut sejarah. Saat itu para pemuka agama Yahudi dan Kristen di Aelia telah meminta syarat khusus kepada komandan pasukan Muslim yang bertugas, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid, dan Amr bin Ash. Syaratnya, orang yang pertama kali masuk ke Yerusalem adalah pemimpin tertinggi pihak Muslimin, dan bukan komandan pasukan. Ketika berita itu diterima di Madinah, Utsman bin Affan menolaknya. Ia mengkhawatirkan adanya jebakan pihak lawan. Namun Ali bin Abi Thalib tidak sependapat dengan Utsman, karena beliau lebih setuju bila Khalifah Umar yang masuk pertama kali ke kota itu diiringi oleh pasukan yang bisa melindunginya. Pada akhirnya, Khalifah Umar mengikuti saran Ali bin Abi Thalib dan segera bertolak ke Aelia. Setibanya di sana, Khalifah Umar segera disambut oleh Uskup Agung Kristen di Aelia, Sopronius dan para pengawalnya. Kedua belah pihak pun segera menandatangani perjanjian tersebut, yang mana Muslimin telah diwakilkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pengesahan perjanjian itu disaksikan oleh Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, dan Abdurrahman bin Auf. Isi perjanjian damai itu adalah untuk menjamin keselamatan harta, jiwa, dan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Aelia. Dan kabar itu pun segera cepat menyebar ke berbagai penjuru Palestina, Syam, mengakibatkan banyak penguasa lokal lainnya yang ingin membuat perjanjian serupa dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dari berbagai peristiwa yang terjadi saat penguasaan Aelia, maka ada dua peristiwa penting yang layak mendapat perhatian. 1. Uskup Sopronius mengajak Khalifah Umar berjalan mengelilingi kota Yerusalem. Saat itu, dia telah memperlihatkan batu Nabi Yakub, alaihi salam, kepada Khalifah Umar. 2. Dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dan K.A. Abal Ahbar mantan Rabi Yahudi yang telah memeluk Islam, mengenai sebuah batu di puncak bukit Yerusalem. Sehubungan dengan hal ini, riwayat sejarah menyatakan bahwa setelah perjanjian damai ditandatangani, keesokan harinya, Uskup Sopronius mengajak Khalifah Umar pergi berkeliling kota. Kepada Umar, dia menunjukkan beberapa peninggalan para nabi di kota Yerusalem. Ketika itu, Uskup Sopronius telah menunjukkan lokasinya Nabi Isa, alaihi salam, mihrab Nabi Daud, alaihi salam, bahkan batu Nabi Yakub, alaihi salam. Menurut kitab-kitab sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa dari atas batu Nabi Yakub, alaihi salam, inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermiraj ke langit. Di samping itu, Khalifah Umar juga diperlihatkan sisa runtuhan kuil kedua atau tempat Haikal Sulaiman di masa lalu yang pernah dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Termasuk banyak lagi tempat bersejarah lainnya.